kembali kepada kasih yang mula-mula. Kita mau melihat tentang kasih. Kekudusan dan kasih ini harus seimbang. Kita cuma bicara kekudusan, kita akan menjadi gereja yang rigid, yang kaku. Tapi kalau kita cuma bicara kasih, kita akan menjadi gereja yang kompromi. Jadi dua ini seimbang. Tuhan Yesus datang dengan kasih karunia dan kebenaran. Dua hal ini juga dibutuhkan. Gereja di zaman harus kudus, tapi juga harus punya kasih. Dan kasih yang Tuhan kehendaki adalah kasih yang mula-mula. Mari kita membaca di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Gereja atau sidang jemaat Efesus ini adalah sidang jemaat yang didirikan langsung oleh Paulus. Tangan Paulus sendiri yang membangun. Selama 3 tahun, Paulus ada di situ dan membangun gereja ini. Dan gereja ini gereja yang luar biasa. Kalau sudah membaca tadi sudah bisa tahu. Gereja yang melayani Tuhan, gereja yang tekun, gereja yang tahan, sabar menderita, gereja yang juga tidak kompromi kepada hal-hal yang tidak benar dan sebagainya. Dan sejarah gereja juga mencatat bahwa dari gereja Efesus ini nanti akan tersebar Injil ke Asia Kecil. Dan terbangun banyak gereja-gereja kecil yang kita ikuti dalam kitab Wahyu ini. Ada 7 jemaat. Jadi gereja ini mempunyai legacy, mempunyai warisan yang luar biasa. Tapi ada satu hal yang Tuhan katakan, aku mencela kamu karena kamu sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Gak gampang ya jadi anak Tuhan, saudara ya. Amin. Ini sudah kiat, sudah luar biasa. Orang melihat mungkin gak ada kekurangannya. Tapi Tuhan masih berkata, ada satu yang prinsip yang kamu tidak miliki, yang sudah hilang dari dirimu. Yaitu kasih yang mula-mula. So itu Tuhan berkata, ayo kembali kepada kasih yang mula-mula. Ayat 5 dikatakan bertobat. Bertobat itu artinya kembali. Kembalilah kepada kasih yang mula-mula itu. Kalau firman Tuhan datang kepada kita, mari kita juga memberi telinga pada firman Tuhan. Nah saudara, apa sih kasih yang mula-mula itu? Ada satu ayat yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Nah coba ayat ini kita baca saja bersama-sama. Dalam Hosea pasal yang kedua, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Ini adalah perkataan Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Hosea tentang bangsa Israel. Hosea itu nabi yang hidup di penghujung zaman kerajaan utara Israel. Sebelum kerajaan Israel itu dihancurkan oleh bangsa Asyur. Di sini dikatakan oleh Tuhan rindu kepada kasih yang dimiliki oleh bangsa Israel ketika mereka baru dikeluarkan dari Mesir. Kurang lebih 700-800 tahun sebelumnya, sebelum tulisan ini. Karena Hosea hidup pada tahun 700 sebelum Masehi. Bangsa Israel keluar dari Mesir kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi. Waktu mereka keluar dari Mesir sebagai bangsa yang baru dilepaskan dari penjajahan, dikatakan hati mereka itu sangat tulus, murni. Kasih mereka itu tulus murni kepada Tuhan. Walaupun tentu mereka masih ada kejatuhan-kejatuhan di sana. Tapi pada dasarnya hati mereka itu hanya ada Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan-Tuhan yang lain. Yang mereka kenal adalah Allah Yehova yang sudah melakukan mujizat begitu luar biasa. 10 tula lalu membuka laut Tebrau.
dan menjaga memelihara mereka 40 tahun di padang gurun. Hati mereka benar-benar hanya Yehova, Tuhan. Waktu itu mereka tidak punya Tuhan yang lain. Ibaratnya orang bercinta-cintaan tidak mengenal pria yang lain. Hanya satu yang dia kenal. Tetapi, perhatikan ini. Ketika mereka sudah sampai di Kanaan, mereka merebut tanah Kanaan, mereka mulai mengenal apa itu Baal, apa itu banyak dewa-dewa orang Kanaan. Dan dikatakan hati mereka mulai terpikat, mereka terkontaminasi, bahkan pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, kamu harus keluar lagi. Kamu tak keluar lagi dari tempatmu. Kembali ke padang belantara. Di mana kamu cuma mengenal aku. Kembali kepada masa mudamu di padang gurun. Waktu kamu mengembara di padang gurun. Di mana hatimu hanya ada aku. Walaupun waktu itu Soro. Gitu. Padang gurun sama tanah Kanaan gak bisa dibandingkan, saudara. Di padang gurun tuh mereka benar-benar walaupun dipelihara oleh Tuhan. Tapi tidak nyaman, bukan? Tinggal di kemah, tiap hari cuma lihat gurun. Makannya cuma mana, cuma bisa minum air, ya toh. Waktu di Kanaan, wah tiap hari mereka bisa makan capcay, fuyung, hai, siombak, sioke ya. Tapi Tuhan bilang, no, kamu harus keluar lagi. Itulah sebabnya mereka dibuang ke tanah asing. Dikeluarkan dari Kanaan, supaya hati mereka kembali hanya Yehova. Dan sejarah mencatat, sejak mereka dibuang, apakah itu utara, apakah itu selatan, mereka benar-benar bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Sehingga kalau sudah membaca kitab pembuangan, Esra, Nehemia, Esther, tidak ada problem dengan berhala. Tuhan tidak pernah menegur tentang berhala. Karena mereka benar-benar sadar, bahkan ayat berkata mereka melihat berhala itu jijik. Sadar sungguh-sungguh, kita sudah keliru, makanya kita sampai begini lagi. Bagaimana dengan saudara dan saya? Waktu kita masih baru mengenal Tuhan, masih belum punya apa-apa waktu itu. Masih tidak punya apa-apa. Oh, kita cinta Tuhan luar biasa. Dalam hatiku hanya Engkau Tuhan. Yesus hanya Engkau yang kuandalkan. Tetapi setelah kita ada di Kanaan, diberkati luar biasa, hati kita mulai terlalu banyak tersimpan di hati kita. Harta kita, deposito kita, kekayaan kita, mobil mewah kita, rumah mewah kita. Oh, banyak tersimpan di sini. Sehingga Tuhan, dia duduk di pojok sana. Berapa hari pun tidak disapa. Atau mungkin dipersilakan duduk, tapi tidak kita ajak ngomong. Kita sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Di mana kasih yang hanya Jesus, only Jesus. Saudara mau tahu indikator orang yang kehilangan kasih yang mula-mula? Coba perhatikan berikutnya. Pertama, rutinitas. Gereja hanya rutinitas. Menjadi semacam lifestyle saja yang kita harus jalani minggu demi minggu. Kedua, formalitas. Nah, ini yang melayani, duduk ya duduk, ibadah ya ibadah. 3, sekedar tugas atau kewajiban. Pelayanan kita laksanakan, tapi hanya sekedar tugas dan kewajiban saja. 4, tidak ada sukacita lagi, bahkan kadang-kadang terpaksa. Berikutnya, no more enthusiasm. Tidak ada antusias datang kepada Tuhan. Dan 6, sarana untuk memuliakan diri sendiri. Ingat, saudara, orang yang tidak terfokus kepada Tuhan dalam pelayanan, maka dia akan terfokus kepada dirinya sendiri. Tidak bisa tidak. Saudara yang melayani Tuhan, kalau saudara tidak memuliakan Tuhan, saudara tidak melayani karena saudara mengasihi Tuhan, maka saudara melayani hanya untuk memuaskan dirimu sendiri. Kau melayani adalah melayani dirimu sendiri. Hanya untuk penampilan saja. Mari kita ukur diri kita. Ini parameter, ini indikator. Saya akan maju terus. Mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan sekarang. Profil kasih yang mula-mula. Sekarang kita mau melihat sisi yang positif. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Apa ada dalam firman Tuhan ini? Profil kasih yang mula-mula yang bisa dijadikan teladan atau panutan dari kita. Ada satu cerita di dalam Lukas pasal 7. Di mana satu saat Yesus waktu dia sedang makan di rumah seorang Farisi. Tiba-tiba datanglah seorang wanita. Wanita ini tidak ngomong babi bu, dia langsung berlutut di kaki Tuhan. Lalu dia menangis di situ. Dia curahkan air matanya. Lalu dikatakan wanita itu dengan rambutnya, dia mulai mengusap kaki Yesus.
Dan dia membawa sedikit minyak wangi. Dia tambahkan minyak wangi, dia usap dengan rambutnya yang panjang. Dia ciumi kaki Yesus itu. Lalu orang Farisi mulai dalam hatinya, Yesus kok mau ya? Dia belum tahu siapa wanita ini. Mestinya Yesus kalau nabi dia tahu ini. Lalu Yesus mulai bikin sebuah perumpamaan untuk menjawab isi hati orang Farisi itu. Dia ngomong tentang seorang yang utang 50 perak sama 500 perak. Karena tidak bisa bayar, dua-duanya dibebaskan. Lalu Tuhan Yesus tanya kepada orang Farisi yang mengundang dia. Pinter Tuhan Yesus, memang hikmatnya luar biasa. Namanya orang itu Simon. Simon, aku mau tanya, kalau dua-dua ini diampuni, kira-kira yang lebih berterima kasih, itu yang mana? Ya pasti yang 500 Tuhan, karena dia lebih banyak. Itu yang dilakukan oleh wanita ini. This is a worship. Ini sebuah penyembahan. Apa penyembahan itu? Penyembahan itu keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Dari hati yang hancur lebur di hadapan. Dari hati yang berterima kasih kepada Tuhan. Wanita ini sudah diampuni dosanya. Dan saya percaya wanita ini sudah bertobat pasti. Dan dia lakukan apa yang menurut dia yang paling excellent. Yang paling bisa dia lakukan. Yaitu dia mengurapi kaki Yesus. Dengan air matanya. So itu Yesus tidak risih. Apa kira Yesus tidak tahu? Tahu sekali. Tapi Yesus biarkan. This is not only a worship, but this is an extravagant worship. Ini bukan sekedar penyembahan. Tapi ini penyembahan yang luar biasa. Penyembahan dengan berlinang air mata di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan nantikan, saudara-saudara. Kasih yang mula-mula itu. Kasih yang keluar dari hati yang terdalam. Hati yang paling dalam, hati yang hancur lebur di hadirat Tuhan. Coba kita baca ayat ini. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ayo kembali kepada hati ini. Di mana hati ini, saudara? Sudah lama hilangnya kayaknya. Cerita yang kedua tentang Sakius dalam Lukas pasal 19. Memang Lukas ini punya kelebihan ya. Cerita tadi dalam Lukas 7, kemudian cerita Sakius sudah ada di Injil-Injil lain. Nah saudara, ceritanya singkat, cuma 10 ayat. Tapi maknanya itu dalam saudara-saudara. Sakius juga tokoh yang dianggap dimusuhi oleh masyarakat. Mungkin dianggap sampah. Karena apa? Karena dia bekerja untuk orang Romawi untuk menarik pajak. Dan pada zaman itu, yang sering kali terjadi, para petugas pajak ini juga sewenang-wenang. Misalnya pajaknya orang itu cuma 50, dia tarik 100, yang 50 masuk kantong sendiri gitu ya. Jadi makanya Sakius ini kepala, bayangkan ini kepala kantor pajak, bukan petugas pajak biasa. Ini kepala pemungut cukai, makanya dia kaya raya. Tapi dalam hati Sakius ada sesuatu yang kosong, dia merasa kosong. Walaupun dia kaya, tapi dia tidak punya sukacita. Apalagi dia tahu hidupnya dimusuhi oleh banyak orang. Kalau dia jalan, mungkin dia punya bodyguard, mungkin orang minggir tapi semuanya dengan mata yang mencibir. Jadi hidup Sakius ini tidak enak, saudara-saudara. Tidak enak. Jadi kekayaan itu tidak menjamin kebahagiaan ya. Itulah sebabnya ketika Yesus lewat. Dan ini adalah kesempatan Sakius, the only kesempatan satu-satunya. Karena Yesus lewat menuju Yerusalem untuk disalib. Dia naik ke pohon untuk melihat orang gimana sih Yesus ini. Kok semua bersaksi tentang dia. Dan Alkitab mencatat ketika Yesus di bawah pohon dia kata, Sakius turun, aku mau numpang di rumahmu. Wah dia luar biasa saudara-saudara. Hatinya penuh dengan sukacita, dia tidak menyangka orang lain menghindar dari dia. Dia dianggap sampah, masyarakat dibenci. Tapi yang satu ini, tokoh yang diagung-agungkan kok malah mau mampir dan tinggal di rumahku. Wah. Yang terjadi pada saat itu, Sakius bertobat dan apa yang Sakius lakukan. Saya baca di dalam ayat yang ke-8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara tahu kira-kira Sakius kehilangan berapa persen dari hartanya? Hitungan kasar saya 90%. Dari mana saya hitung? Coba saudara perhatikan. Katakan hartanya itu 100. Dia bilang setengah akan kubagi-bagikan. 50-nya dia bagi-bagikan. Orang yang butuh dia bagi-bagikan. Sisa 50 bukan? Lalu dia ngomong, kalau aku peras dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kira-kira berapa persen dari 50 ini yang dia dapat dari hal yang tidak halal? Kita ambil angka yang paling konservatif aja. 10 aja, mungkin bisa lebih. Berarti kalau dia konsekuen, dia akan kembalikan berapa? Dia berkata 4 kali lipat. Kalau dia ngakali orang 10, dia kembalikan berapa?
40. Apa enggak tinggal 10% hartanya? Ini Zakeus. Seorang yang dianggap sepelekan, dibenci. Tapi dia melakukan sesuatu yang spektakuler. Yang saudara dan saya belum bisa lakukan. Tapi kita enggak usah bicara jumlah. Bicara yang lebih dalam. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena dia sudah ketemu Yesus. Simple. Dia sungguh-sungguh ketemu dengan Yesus. Mengapa orang percaya masih terikat dengan harta, dengan kekayaannya? Karena belum ketemu dengan Yesus. Kalau saudara sudah benar-benar ketemu dengan Yesus, semua itu tidak ada artinya. Ada satu lagu yang berkata bukan, ketika aku melihat kemuliaan Tuhan, kemuliaan dunia itu tidak ada artinya. Memang tidak mudah, supaya benar-benar kita tidak terikat kepada semuanya ini. Walaupun kita butuh di dunia, siapa yang tidak butuh? Kita tentu butuh, kita tidak boleh munafik. Tapi jangan terikat, saudara. Jangan terikat. Dan kita harus punya hati seperti Zakeus. Tangan kita terbuka. Zakeus luar biasa, mengingatkan kita kepada satu ayat. Jadi kasih yang mula-mula itu adalah kasih yang hanya Yesus segalanya. Coba kita baca Filipi pasal 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini Zakeus. Kita lihat ini dalam pribadi Zakeus. Inilah kasih yang mula-mula. Kasih yang only Jesus. Hanya Yesus yang berarti. Hanya Yesus segala-galanya. Cerita yang ketiga, yang terakhir. Kita jumpai itu pada seorang wanita juga. Memang wanita ini luar biasa, saudara ya. Ada hal-hal yang memang Tuhan titipkan kepada wanita. Dan wanita itu memegang peran dalam keluarga. Memang pemimpin itu bapak, tapi ibu-ibu ini peranannya luar biasa. Saudara-saudara, Maria, jadi ini lain ya, wanita yang lain. Jadi ini ada dua cerita. Kalau Lukas pasal 7 dengan Yohanes pasal 12 ini wanita yang lain. Ini wanita biasa, bukan seperti Lukas pasal 7 tadi. Ini adalah Maria, saudaranya Marta dan Lazarus. Dan kejadian di Yohanes pasal 12 ini seminggu sebelum Yesus disalib. Kalau itu mungkin di awal-awal pelayanan. Ini seminggu, 6 hari sebelum Paskah kata Yohanes. Seorang Maria, dia bawa buli-buli yang berisi minyak yang sangat-sangat mahal. Dan dia pecahkan leher buli-buli itu. Markus mencatat dipecahkan, kemudian dituang semuanya di kaki Yesus, di kepala Yesus, di tubuh Yesus, semua dituang. Sehingga baunya semerbak, seluruh ruangan itu wangi, saudara. Karena dia habiskan minyak itu untuk Yesus. Lalu ada yang komentar, bodoh orang ini. Nah, selalu ya, ada sejak komentar-komentar negatif itu. Tidak usah dipedulikan, yang penting sudah tahu itu benar. Ini bodoh ini, uang segitu banyaknya, mau dibagi-bagi untuk orang miskin. Kok lavish in Jesus body, difoya-foyakan, dihabis-habiskan begitu saja. Tapi Yesus berkata, sudah jangan kasih susah dia. Apa yang dia perbuat ini, dia sedang melakukan persiapan untuk hari kematianku. Dan itu akan tercatat dan akan disampaikan seluruh dunia sampai akhir zaman. Dan saat ini kita masih ngomongkan tentang Maria, bukan? Saudara tahu 300 dinar itu uang yang besar. Karena upah buruh itu waktu itu 1 dinar sehari. Jadi saudara bisa hitung sendiri, 300 dinar itu kurang lebih hampir setahun kerja itu. Tanpa dipotong apa-apa ya, baru bisa beli minyak ini. Dan saudara harus tahu, minyak narwastu itu bukan sembarang minyak. Tapi itu adalah minyak persiapan seorang wanita untuk masuk ke pernikahan. Di zaman itu wanita tidak nyimpan macam-macam, tapi dia simpan minyak yang mahal ini untuk menyongsong hari pernikahannya. Makanya yang komentar itu berkata, boros dia, bodoh dia. Apakah Maria boros? Apakah Maria bodoh? Sama sekali tidak. Dia bukan mencurahkan minyak, tapi dia mencurahkan masa depannya. Bukan minyak itu saudara-saudara. It is all she had. Itu semua yang dia miliki. Masa depannya, pernikahannya, semua persiapannya, dia curahkan di kaki Yesus. Dia tidak mencurahkan minyak, tapi dia sedang mencurahkan masa depannya di kaki Yesus. Kadang-kadang kita sangat egois, saudara-saudara. Kita memikirkan, oh nanti begini. Maria, apa yang dia punya, dia curahkan. That is her future. Itu masa depannya yang dicurahkan, saudara-saudara.
Inilah kasih yang mula-mula itu. Sebab itu kasih yang mula-mula itu di poin ini saya berikan kasih yang no reserve. Tidak ada reserve lagi. Kasih yang tidak perhitungan dengan Tuhan. Kasih yang tidak perhitungan. Manusia ini memang egois. Sudah diberkati Tuhan luar biasa. Tapi sama Tuhan kita perhitungan. Makanya Tuhan ngomong kepada sidang jemaat Efesus. Kamu ini kehilangan kasih yang mula-mula. Dari mana kita tahu? Ini cerita-cerita ini. Coba kita renungkan lagi nanti. Sebab itu saudara-saudara, di akhir khotbah ada pesan firman Tuhan kepada kita semua. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Di mana hati kita hanya terpikat kepada Tuhan. Di mana hanya Dia segala-galanya bagi kita. Di mana kita datang hanya untuk ketemu dengan Tuhan. Di mana kita melayani untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk menyenangkan hati manusia. Dan saudara bisa tambahkan lagi di situ. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.